Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pelajaran kita hari ini, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, akan mempelajari tentang menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Mari kita mengawali perjumpaan kita dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, seberapa banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadamu. Pernahkah kamu mencoba untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Tentu kita semua tidak akan sanggup menghitungnya, karena jumlah nikmat Allah Subhanahu wa taala tak terhingga nilainya. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan rezeki kepada semua makhluk ciptaannya tanpa terkecuali. Mereka yang ingkar dan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala juga diberi kesempatan hidup yang sama dengan orang soleh. Bedanya, orang yang soleh akan mendapatkan karunia di dunia dan di akhirat, sedangkan orang yang ingkar akan mendapatkan siksa di akhirat kelak. Maka sudah sepantasnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menyediakan sumber makanan bagi kita yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Sebagaimana mengonsumsi daging hewan perlu dilakukan penyembelihan terlebih dahulu. Namun ada dua jenis hewan tertentu yang tidak perlu dilakukan penyembelihan terlebih dahulu. Misalnya ikan dan belalang. Penyembelihan hewan tidak bertujuan untuk menyakitinya, tetapi justru sebaliknya untuk memperlakukan hewan tersebut secara baik. Bayangkan misalnya ayam, itik atau unggas lainnya yang masih hidup langsung dimasukkan di atas penggorengan. Tentu hewan tersebut akan sangat tersiksa. Lagi pula daging hasil olahan seperti itu tidak akan sehat dan bisa menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, sebelum dikonsumsi hewan-hewan tersebut harus disembelih terlebih dahulu. Nah, dari hal ini bisa kita melihat tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama adalah memahami ketentuan penyembelihan. Yang kedua, memperagakan tata cara penyembelihan secara tradisional. Yang ketiga adalah memperagakan tata cara penyembelihan hewan secara mekanik. Mari kita lihat yang pertama, yaitu ketentuan penyembelihan. Dalam ketentuan penyembelihan ada 4 hal yang perlu Anda pahami. Yang pertama, orang yang menyembelih. Yang kedua, hewan yang akan disembelih. Yang ketiga, alat penyembelih. Dan yang keempat, ketentuan menyembelih. Tahukah kamu mengapa hewan yang akan kita konsumsi harus disembelih terlebih dahulu? Islam mengajarkan setiap hewan yang akan dikonsumsi harus disembelih sesuai ketentuan syariat. Daging hewan yang sudah disembelih akan menjadi sehat dan untuk dikonsumsi. Namun, perlu diketahui ada 2 jenis hewan yang halal dikonsumsi tanpa disembelih terlebih dahulu, yaitu ikan dan belalang. Penyembelihan hewan harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai ajaran Rasulullah SAW. Penyembelihan hewan tidak sama dengan mematikan. Mematikan hewan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya ditusuk, dicekik, diracun, atau dipukul. Penyembelihan hewan dilakukan dengan cara ketentuan sesuai syariat. Hewan yang sudah disembelih akan menjadi baik dan suci serta halal untuk dimakan. Sebagaimana orang beriman, kita harus menyembelih hewan dengan baik dan benar, sebab penyembelihan yang tidak baik dan benar akan mengakibatkan hewan tersebut tidak halal untuk dikonsumsi. Nah, penyembelihan yang disyariatkan dalam ajaran Islam adalah
penyembelihan yang memenuhi ketentuan-ketentuan. Ketentuannya ini 4 hal. Mari kita lihat yang pertama, yaitu ketentuan orang yang menyembelih. Siapakah orang yang berhak untuk menyembelih? Yang pertama adalah penyembelih beragama Islam. Penyembelihan dilakukan oleh orang kafir atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maupun orang yang murtad atau keluar dari agama Islam, hukumnya tidak sah. Yang kedua, menyembelih dengan sengaja. Ya, seorang penyembelih harus dalam keadaan sadar dan sengaja menyembelih. Yang ketiga adalah penyembelih berakal dan balik. Ya, tidak sah menyembelih orang yang belum balik. Artinya anak-anak tidak sah untuk menyembelih, dan orang yang akalnya tidak waras, misalnya gila. Ya, kemudian yang keempat adalah penyembelihan membaca bismillah. Selain membaca bismillah, penyembelih juga disunnahkan membaca salawat dan takbir 3 kali. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan 2 ekor kibas berwarna putih agak kehitam-hitaman dan bertanduk. Baginda menyembelih keduanya dengan tangan baginda sendiri sambil menyebut nama Allah, bertakbir dan meletakkan kaki baginda di atas belikat keduanya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian ketentuan yang kedua adalah ketentuan hewan yang akan disembelih. Hewan yang akan disembelih dalam keadaan masih hidup. Tidak sah hukumnya menyembelih hewan yang sudah mati. Adapun hewan yang sakit, tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk oleh binatang lain atau yang diserang binatang buas, apabila kita mendapatkannya hampir mati atau masih hidup lalu kita sempat menyembelihnya sebelum mati, maka hewan itu boleh dimakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakkaitum. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Jadi ini sangat jelas dalil terkait dengan penyembelihan. Kemudian selanjutnya ketentuan penyembelihan hewan secara tradisional. Yang ketiga adalah alat penyembelih. Alat yang digunakan adalah alat yang tajam dan dapat melukai. Ketajaman alat dimaksudkan agar proses penyembelihan berlangsung cepat sehingga hewan tersebut segera mati. Yang kedua, alat tersebut tidak terbuat dari tulang, kuku atau gigi. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Bukhari Muslim, kita tidak diperbolehkan menyembelih menggunakan alat yang terbuat dari kuku, gigi dan tulang. Kemudian yang ketiga adalah alat yang digunakan boleh terbuat dari besi, baja, bambu atau apa saja yang bisa tajam. Artinya yang jelas bukan yang poin kedua ini. Kemudian ketentuan yang keempat adalah ketentuan menyembelih. Supaya proses penyembelihan menjadi sah, harus memenuhi ketentuan. Yang pertama adalah penyembelihan dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan, pernapasan dan 2 urat lehernya. Yang kedua, pada waktu menyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memutuskan bagian-bagian tersebut, yaitu tenggorokan atau pernapasan, saluran makanan, dan 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Nah, kemudian selanjutnya adalah
Tata cara penyembelihan hewan secara tradisional. Bagaimana caranya menyembelih? Yang pertama adalah menyiapkan lubang penampung darah. Yang kedua, hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat, lambung kiri berada di bawah. Kemudian yang ketiga, hewan dipegang sekuat-kuatnya atau diikatkan atau kepalanya ditekan ke bawah. Kemudian yang keempat, leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Berniat menyembelih, kemudian membaca basmalah, salawat dan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Arahkan pisau atau alat penyembelih pada bagian leher. Sembelihlah sampai terputus urat tenggorokan, saluran makanan dan urat lehernya. Ya, kemudian hal-hal yang disunahkan pada saat menyembelih. Yang pertama adalah mengasah alat penyembelih setajam mungkin. Semakin tajam maka semakin baik alat itu. Untuk apa? Untuk mengurangi rasa sakit pada hewan. Kemudian yang kedua, menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. Kemudian membaca basmalah, kemudian menyembelih di pangkal leher. Nah, selanjutnya kita juga perlu memperhatikan hal-hal yang makruh yang dilakukan pada saat penyembelihan hewan. Yang makruh ketika menyembelih hewan dengan alat yang kurang tajam. Kemudian makruh juga apabila menyembelih dari batang arah belakang leher. Ya, jadi harusnya dari arah depan. Kemudian menyembelih sampai putus seluruh batang lehernya. Ya, tetap sah tetapi makruh hukumnya. Kemudian menguliti dan memotong bagian tubuh sebelum hewan itu benar-benar mati. Artinya hewan masih dalam keadaan hidup, langsung seketika itu langsung dikuliti, maka hukumnya makruh. Nah, selanjutnya tata cara penyembelihan hewan secara mekanik. Bagaimana kalau secara mekanik? Kita lihat bahwa penyembelihan mekanik dilakukan agar penyembelihan bisa lebih cepat. Adapun caranya, yang pertama, pastikan mesin pemotong sudah menyala. Kemudian siapkan hewan yang akan disembelih. Penyembelih berniat untuk menyembelih, membaca basmalah, salawat dan takbir sebanyak 3 kali. Kemudian masukkan hewan ke dalam mesin pemotong. Tahukah kamu bagaimana hukumnya mengonsumsi hewan yang disembelih secara mekanik? Hukum daging hasil sembelihan secara mekanik adalah halal apabila syarat-syarat dan ketentuan tersebut terpenuhi. Lalu bagaimana hukum mengonsumsi daging hewan hasil berburu? Hukumnya halal apabila ketika akan berburu membaca asma Allah atau bismillahirrahmanirrahim. Berburu hewan liar seperti rusa atau kijang dilakukan dengan cara melukai bagian tubuh mana saja yang dapat mengalirkan darah dan menjadikannya mati. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abu Sa'labah radhiyallahu an. Katanya Nabi SAW telah bersabda, apabila kamu melontar anak panahmu pada binatang buruan lalu hilang, kemudian kamu menemuinya, maka makanlah selagi tidak berbau busuk. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik ananda sekalian, demikianlah materi kita hari ini terkait dengan penyembelihan. Semoga bisa kita pahami dan mampu kita praktek dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi ibadah bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.